Alhamdulillahis samiil alim al-azizir rahim. Nahmaduhu hamdas syakirin wa nastaghfiruhu istighfarat ta'ibin. Innahu huwat tawwabul karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, qaribun min ibadihil mu'minin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidal anbiya'i wa imamal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqat taqwa wastamsiku bil urwatil usqa. Qala ta'ala, wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi, kepada al-fakir, dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dikisahkan pada zaman Nabi Yusuf alaihi salam, ada seorang raja Mesir yang bermimpi. Dalam mimpi tersebut, raja melihat 7 ekor sapi betina gemuk yang dimakan 7 ekor sapi betina kurus. Raja juga melihat ada 7 biji gandum yang subur hijau dan juga 7 biji gandum yang kering kerontang. Setelah raja terbangun, raja menyadari ada sesuatu yang aneh pada mimpinya. Untuk itu, raja mengumpulkan para pembesar, para penasehat istana, dan para arif bijaksana untuk menafsirkan mimpi yang baru dialaminya. Dari para tamu undangan yang hadir, mereka berpendapat bahwa mimpi yang dialami sang raja hanyalah bunga tidur saja. Para penasehat istana menyarankan agar raja melupakan saja mimpi yang dialaminya itu. Mendengar jawaban dari para penasehat istana, sepertinya sang raja tidak puas. Tidak puas dengan tafsir mimpi yang diberikan, raja meminta agar dicarikan lagi penafsir mimpi yang handal. Ketika itu, tiba-tiba ada salah seorang pelayan istana mengangkat tangan dan menyampaikan bahwa ada seorang penafsir mimpi yang cerdas dan dapat dipercaya. Dialah Yusuf yang saat ini berada di dalam penjara. Tanpa pikir panjang, sang raja segera menyuruh pelayan istana untuk menanyakan tafsir mimpi kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Singkat cerita, Yusuf segera menafsirkan mimpi sang raja. Yusuf menafsirkan mimpinya bahwa negara akan menghadapi masa makmur dan subur selama 7 tahun. Tumbuh-tumbuhan dan semua tanaman gandum, padi dan sayur mayur akan menghasilkan panen yang berlimpah ruah. Kemudian setelah itu akan menyusul masa paceklik yang cukup lama selama 7 tahun berikutnya. Sungai Nil tidak akan memberi air yang cukup bagi ladang-ladang yang kering. Tumbuh-tumbuhan dan tanaman rusak dimakan hama. Persediaan bahan makanan, hasil panen tahun yang subur itu akan terkuras habis
dimakan penduduk Mesir. Nabi Yusuf melanjutkan tafsir mimpinya. Hujan deras akan turun menyiram tanah-tanah yang kering. Tumbuhan pun kembali hijau. Masa itu akan menghasilkan bahan makanan dan buah-buahan yang lezat yang dapat diperas untuk diminum. Untuk mengatasi masa peceklik tersebut, raja diminta menyimpan dengan baik segala hasil panen selama masa subur dan berhemat dalam pemakaiannya agar terhindar dari bencana kelaparan dan kesengsaraan. Setelah menyimak penjelasan Nabi Yusuf, pelayan tadi pergi dan menyampaikannya ke raja. Kali ini raja lebih percaya bahwa tabir mimpi yang disampaikan Yusuf lebih mudah dipahami akal sehat. Akhirnya sang raja membebaskan Nabi Yusuf dari segala dakwaan dan fitnah yang menimpanya. Sebagai imbalan, Yusuf diangkat menjadi bendahara kerajaan Mesir karena kemampuannya yang cerdas dalam manajemen harta. Kisah Nabi Yusuf ini diabadikan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 43 sampai ayat 55. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kisah perjalanan Nabi Yusuf di atas menjadi pelajaran berharga bagi umat berikutnya, termasuk kita saat ini. Oleh karena itu, kita sebagai umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus cerdas mengambil hikmah dari kisah Nabi Yusuf tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Yusuf ayat 111, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab. Ma kana hadisan yuqtara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmah liqaumi yu'minun. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai bentuk petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Dari kisah tersebut kita ambil hikmah yang dapat kita petik untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita harus waspada dan siaga tentang segala kemungkinan yang akan terjadi. Mungkin di waktu tertentu seseorang diberikan rezeki yang berlimpah, perusahaan, bisnis dan investasi di mana-mana. Namun di waktu yang lain bisa saja Allah memberikan cobaan yang di luar prediksi, seperti wabah Covid yang tidak diprediksi sebelumnya. Ketika wabah Covid melanda, banyak orang kelabakan, banyak perusahaan gulung tikar, dan ribuan karyawan di PHK. Banyak terjadi pengangguran dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sikap waspada dan siaga perlu dimiliki seorang muslim agar bisa mempersiapkan diri dan mengatur rencana jika di kemudian hari datang masa-masa sulit. Begitu juga dengan kesehatan dan kehidupan manusia. Ketika diberikan kesehatan dan kehidupan yang bahagia, kita juga harus memanfaatkan nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan yang 5 perkara sebelum 5 perkara. Syababaka qabla haramik. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Wasihhataka qabla saqamik. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Wa faraghaka qabla saghlika. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Wa hayataka qabla mautika. Dan hidupmu sebelum datang matimu. Hadis riwayat Al-Hakim. Sidang Jumat rahimakumullah. Hikmah yang kedua, kita harus meneladani kegigihan dakwah seorang Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf adalah seorang yang gigih dalam berdakwah. Beliau selalu tegar ketika difitnah ibu angkatnya, seorang istri pembesar Mesir. Meskipun setiap hari hidup dalam jeruji besi, Nabi Yusuf tidak mengeluh. Justru
waktu yang dijalaninya dimanfaatkan untuk berdakwah dengan sesama narapidana, hingga pada akhirnya status narapidana yang disanding Nabi Yusuf mampu mengantarkannya kepada pejabat di istana. Integritas, kejujuran, dan kapasitas Nabi Yusuf mengelola keuangan menjadi modal utama untuk menjadi bendahara di kerajaan Mesir. Begitu juga dengan kehidupan kita saat ini. Kita bisa meneladaninya dengan cara menerapkan sikap jujur, meskipun karakter kejujuran tidak semudah membalikkan telapak tangan, butuh perjuangan kerja keras. Berpegang teguh kepada prinsip kejujuran dan berkata apa adanya adalah salah satu perbuatan terpuji, sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Firman Allah Ta'ala di atas memotivasi kita semua bahwa kesengsaraan dan hidup kesusahan tidak menjadi alasan utama untuk berputus asa. Justru harus bisa dijadikan motivasi untuk bangkit dan berkarya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Demikian khutbah Jumat ini kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat memetik hikmah dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam tersebut. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.